Terkadang rahmat kasih sayang Allah itu dibungkus dengan sesuatu yang pahit. Maka ketika kita menelan pil pahit, jangan pernah kita menolak. Kenapa? Barangkali di dalam rasa pahit terdapat obat yang menyembuhkan. Pahit, memang pahit. Gibah, gosip, kita difitnah. Tapi barangkali di balik itu semua Allah ingin menghapuskan dosa kita. Waktu itu lebih mahal daripada uang. Karena uang jika hilang masih kita bisa cari gantinya. Tapi umur, waktu yang berlalu dari kita, sekaya apapun Anda tidak akan pernah mampu mengembalikan keadaannya. Sekaya apapun Anda, banyak punya uang, banyak punya tabungan, sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatanmu, tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu yang telah berlalu dari kita. Semakin kita royal dengan orang lain, Allah pun akan royal kepada kita. Tapi semakin kita di sana pelit dengan orang lain, Allah pun akan mempersulit urusan kita. Udah, bismillah. Kada ada sejarahnya orang yang ahli sedekah itu jatuh bangkrut dan miskin, tidak ada. Yang ada orang pelit yang bakal di sana jadi orang yang melarat seperti itu. Apa yang kau banggakan wahai manusia dengan apa yang kau miliki? Bukankah semua itu hanyalah titipan sementara dari Allah? Apa yang kau banggakan dari ketampanan dan kecantikan? Semua itu akan berubah dengan pergeseran waktu dan zaman. Apa yang kau sombongkan dengan harta yang itu adalah merupakan titipan? Tidakkah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kita semua hidup di dunia ini bagaikan tamu. Yang namanya tamu pasti akan pergi. Dan harta yang kita miliki adalah titipan sementara. Dan titipan itu akan kita kembalikan kepada pemiliknya. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta tersebut. Apa yang kita sombongkan? Kekuasaan. Kekuasaanmu akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang kita lihat mungkin tidak ada masalah dalam hidupnya, sebenarnya dia punya masalah, tapi tidak penting untuk menampakkan permasalahan di hadapan orang lain. Biarkan dia curhat di dalam sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mempermasalahkan masalah itu tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi mempermasalahkan masalah menambah masalah di atas masalah. Kita ini selalu memaknai kaya itu dari segi materi. Kalau punya uang banyak, itu yang kaya. Kalau uangnya sedikit, itu yang miskin. Kenapa selalu kita kaitkan kekayaan itu dengan uang? Selalu kita hubungkan kemiskinan itu dengan materi. Ketahuilah, kekayaan yang sebenarnya adalah ketika engkau diberikan rasa cukup oleh Allah di dalam hatimu. Kemiskinan yang sebenarnya ketika engkau tidak pernah mempunyai rasa cukup di dalam hatimu. Sehingga kita melihat banyak di tempat-tempat kita, rumahnya besar, uangnya banyak, pekerjaannya mapan, tapi tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan tidak sedikit orang yang rumahnya kecil, penghasilannya dia dapatkan satu hari, cukup untuk satu hari, tapi Masya Allah dia merasa apa yang Allah berikan sudah jauh lebih daripada cukup. Ternyata kekayaan itu ada di dalam rasa cukup, di dalam rasa qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah merasa sedih dengan apa yang tidak dia dapatkan daripada dunia. Al-qanaah kanzun la yafna. Sifat qanaah itu adalah merupakan sebuah perbendaharaan tabungan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Jadi kalau kita ingin mencari kekayaan, carilah dalam sifat selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, selalu menghargai sekecil apapun itu nikmat yang Allah berikan. Berapapun kesombongan yang ada di dalam diri orang lain, sebesar itulah akal sehat yang keluar dari dirinya. Jangan kita menghinakan orang, jangan kita menyepelekan orang, karena Allah menyembunyikan para kekasihnya dari kalangan makhluknya. Maka janganlah kita meremehkan dan menyepelekan siapapun orang yang kita temui. Siapa tahu dia adalah orang yang paling dicintai Allah. Jangan menilai seseorang dari casingnya, jangan menilai seseorang dari luarnya, jangan menilai buku dari sampulnya.
Nah, begitu. Baca isinya. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Orang yang tidak bisa menghargai sesuatu yang sedikit, bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, dia tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Tuh. Dan siapa orang yang tidak bisa menghargai, berterima kasih kepada manusia, dia masih belum benar dalam cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama pembagian daging kurban juga begitu. Orang kadang dikasih Masya Allah 1 kresek, kalau tidak merasa cukup dengan 1 kresek, dia akan minta 2. 2 tidak cukup, 3. Man la yashkurul galil la yashkurul katsir. Orang yang tidak bisa menghargai nikmat yang sedikit, dia tidak akan pernah mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Jangan terkecoh dengan kebahagiaan dunia, jangan terkecoh dengan berbagai macam kemewahan dunia. Semuanya tidak ada apa-apa dibandingkan akhirat. Udah diberi cukup, masih mengejar sesuatu yang Masya Allah kita pun belum tentu menikmatinya. Kita pun belum tentu menikmati daripada apa yang kita kejar tersebut. Lebih baik nikmati apa yang ada daripada kita mengejar terus apa yang masih belum kita tentu untuk menikmatinya. Itulah ujian. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, semakin besar ujian yang dia terima. Semakin tinggi seseorang menduduki daripada pendidikan, semakin berat ujian yang dihadapi. Ujian yang ada di SMA dan sederajat tidak mungkin diserahkan kepada anak yang baru TK. Ya. Ujian di pendidikan perguruan tinggi mahasiswa tidak mungkin ujiannya diserahkan kepada orang yang tingkat sekolah dasar. Semuanya ujian tersebut yaitu adalah menunjukkan kelas keimanan masing-masing. Maka bersyukur kalau kita diuji, karena ujian menunjukkan kualitas keimanan kita. Orang yang beriman tidak pernah terbang karena pujian dan tidak akan pernah tumbang karena hinaan. Pujian bukanlah sebuah tujuan utama di dalam pengabdian kita kepada Allah. Hinaan memang itu adalah sebuah risiko ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas tidak bertambah amalnya karena pujian, tidak berkurang amalnya karena sebuah hinaan. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Ketika seseorang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah meskipun itu sedikit, maka rasa cukupnya tersebut yang menjadikan dia kaya raya, dan rasa cukupnya itulah yang menjadikan dia bahagia. Jangan pernah mengeluh dengan kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Kenapa? Karena barangkali kehidupan yang kita keluhkan pada saat ini adalah kehidupan yang didambakan oleh orang lain. Mengeluh, makan ini, mengeluh. Jangan pernah mengeluh dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kehidupan yang kita keluhkan adalah kehidupan yang dibanggakan oleh orang lain di luar sana. Syukuri apa yang ada. Al-gana'ah bil galil, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah meskipun itu sedikit, adalah makna taqwa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wal isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk kematian. Kadang-kadang orang berpikir tempuluh hidup, nikmati aja. Nikmati sehingga menikmatinya sampai meninggalkan kewajiban. Memang hidup nikmati, akan tetapi kematian juga pasti persiapkan. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Semua nafas akan terhenti pada waktunya, dan semua keindahan dunia tidak ada artinya. Cerita akhirat yang dulu kita dengar akan menjadi nyata. Angan-angan dunia akan menjadi hampa. Kecantikan yang dulunya kau sombongkan, ketampanan yang dulunya kau banggakan, semuanya jadi santapan cacing tanah. Harta yang dulunya kau simpan dan engkau tidak mau mengeluarkannya, semuanya jadi rebutan orang yang mewarisi hartamu. Pada saat itu penyesalan tidak ada artinya, dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Kita ingin meninggalkan cerita kebaikan. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong cerita
tinggalkanlah cerita yang indah. Cerita tentang orang kaya membangun masjid, cerita tentang anak yatim berprestasi, cerita tentang orang berilmu mengajar ke pedalaman, cerita tentang kebaikan, sehingga cerita itu menjadi inspirasi didengar orang lain. Orang beramal, amalnya mengalir ke kubur kita. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang meninggalkan suatu kebaikan lalu orang lain mengamalkannya, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan amal orang lain yang melakukannya. Kalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kuat ujiannya? Lalu Nabi menjawab, "Innal asyaddal bala al-anbiya." Orang yang paling kuat keras ujiannya adalah para nabi. Summa solihun, kemudian orang-orang yang soleh. Lalu ke bawah dan ke bawah bakal diuji setiap orang menurut kekuatan dia memegang agama. Makin kuat keimanan seseorang, maka makin keras ujian yang akan diberikan kepadanya. Makin tinggi status sosial seseorang, maka makin berat ujian yang akan Allah timpakan kepadanya. Jadi orang miskin ujian, tapi menjadi orang kaya lebih berat ujiannya. Tidak terkenal ujian, tapi menjadi orang terkenal lebih berat ujiannya. Salah sedikit saja langsung viral dan dihujat. Tidak punya jabatan, ujian, tapi mendapatkan jabatan jauh lebih berat ujiannya. Fenomenanya apa? Banyak orang lulus ketika diuji dengan miskin, diuji dengan hinaan, diuji dengan kesusahan, lulus, lolos. Tapi ketika diuji dengan kaya, harta, gelar, pangkat, jabatan, kesenangan, disitulah banyak orang tidak lulus. Banyak orang yang gagal karena muncul sombongnya, muncul angkuhnya, muncul egoisnya. Ujian ke lapangan jauh lebih berat daripada ujian kesempitan. Kita ingin meninggalkan cerita kebaikan. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong cerita. Tinggalkanlah cerita yang indah. Cerita tentang orang kaya membangun masjid, cerita tentang anak yatim berprestasi, cerita tentang orang berilmu mengajar ke pedalaman, cerita tentang kebaikan, sehingga cerita itu menjadi inspirasi didengar orang lain. Orang beramal, amalnya mengalir ke kubur kita. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang meninggalkan suatu kebaikan lalu orang lain mengamalkannya, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan amal orang lain yang melakukannya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi, wa man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Tamam. Almarhum Guru Zuhdi pernah memberikan amalan.
Sidin memberikan amalan. Apabila ikam tapalipit Sidin. Tahu lah kalau tapalipit. Tapalipit, tadasak, tapadesak, tapalipit. Dalam masalah apapun, hutangkah digesak orang bayar, atau masalah apakah, tatamu polisi karajia di tengah jalan, kebelujuran hari itu SIM tertinggal, kebelujuran bener ya, besim cuma kada ingat tabawa, ini masalah nih. Atau ada permasalahan apakah yang sifatnya tuh genting, tapalipit, tapadesak, ganggam jaguru zuhdi tangan nikam. Kayak apa menggenggamnya? Masukkan ibu jari ke telapak tangan. Andak ibu jari di sini, ganggam pisit-pisit. Nah, ya kah? Nah, masukkan ganggam, pisit-pisit, pisit-pisit, paling pisit. Sapisit-pisitnya ganggam, biar sampai menggetar kene Bapak. Sehabis pisit dah ganggam sehabis pisitnya, kedua belahnya. Bayangkan ganggaman ini adalah masalah yang genting yang kita hadapi. Ini nah tapalipit nah takapit nah. Nih ibu jari ini takapit. Ini masalahnya nah nan dihadapi. Kedua-duanya diganggam. Lapas bagamat sambil membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ganggam pisit-pisit, lapas la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam pandangan hati, sebagaimana lapas genggaman ini keluar jua, lapas jua aku dari permasalahan itu. Insya Allah terbukti bian. Dan ini mujarab. Alhamdulillah kita sudah berapa kali dapat masalah-masalah genting itu, kita genggam, kita bujur-bujur basarah lawan Allah, Allah berikan jalan keluar. لو تطلب مني عليا لو تطلب عمري كمان هديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان لو تطلب وبالنمعات